Masih sepinya penumpang angkutan umum jenis mikrolet berdampak pada banyaknya mikrolet yang parkir di pinggir jalan. Tidak hanya itu, kondisi yang sama juga terlihat penumpang ke beberapa terminal di Malang Raya yang juga terlihat sepi. Sampai saat ini kondisi penumpang angkutan umum jenis mikrolet masih belum ada perubahan sepi penumpang. Kondisi ini mengakibatkan banyak mikrolet parkir dan menunggu penumpang di pinggir jalan. Di kawasan keramaian pasar dan alun-alun Karangploso terlihat mikrolet dari berbagai jurusan yang menuju ke Kota Malang maupun ke wilayah Kabupaten Malang lebih memilih mencari penumpang di jalan dibandingkan di dalam terminal. Mikrolet untuk jurusan Karangploso menuju Arjosari Batu, Singosari ke beberapa wilayah lainnya terlihat dalam kondisi kosong penumpang dan menunggu lama di pinggir jalan karena memperhitungkan pengeluaran BBM dan pendapatan. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Karangploso Arjosari menjelaskan, kondisi penumpang masih tetap belum membaik sehingga memberatkan para sopir dan tidak jarang pulang dengan hasil yang minim. Terlebih untuk BBM jenis premium sering kehabisan dan kalaupun ada harus mengantri panjang. Di lokasi kawasan Karangploso terlihat hanya beberapa mikrolet yang mencari penumpang di pinggir jalan dan sisanya masih menunggu di dalam terminal. Kondisi ini membuat para sopir tidak bisa berbuat banyak, pasrah menerima apa adanya dan berharap ke depan ada perubahan. Dan kondisi semakin membaik sehingga pendapatan para sopir ini bisa kembali normal seperti ketika sebelum ada COVID-19. Gimana Pak penumpang saat ini? Ya di sini Pak, di Klaten aja wes. Memang gimana keadaan di sini? Berat betul Pak ya? Ya betul. Berat betul Pak? Ya. Biasanya berapa PP Pak kalau sekarang saat ini? Sekarang saya ngambil berapa? 3 PP, 4 PP. 3 PP Pak? Kalau normal berapa Pak? Kalau Normal kena 6 sampai 7 Pak ya? Berarti ini beroperasi sampai jam berapa kalau kayak gini? operasi ya biasa sampai sore jam 5 baru pulang. Sampai pulang Pak ya? Tapi jauh betul penghasilannya Pak ya? Ya. Sekali biasanya untuk angkut bisa sampai berapa ini saat ini? Sekali ngangkut. Sampai sini Arjosari? Normal, Ya? normal mulai itu ya turun bisa 25, kadang 30. Sekarang nggak bisa katanya cuma 1-2 jam. Betul penumpangnya Pak ya? Dari sini ke Karangploso sampai Arjosari Pak ya? Ya. Walaupun sudah di jalan, sudah nyari penumpang di jalan Pak ya? Ya. Itu kan BBM-nya gimana Pak? Kembali ya? Ya ini ya ada aplikasi baru. Ya? Oh BBM-nya kan anu Pak? Repotnya yang nggak punya HP Android itu. Nggak punya HP Android malah nggak bisa apa ya beli premium, bisanya cuma per kali aja. Oh ya berarti cuma berat lagi ya? Berarti premium harus anu Pak ya? Harus Pakai aplikasi. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga daging ayam potong di pasaran terus melonjak. Saat ini daging ayam potong dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam ini dikarenakan stok ayam dan pasokan dari peternak yang berkurang, sedangkan permintaan di masyarakat masih sepi. Berkurangnya pasokan daging ayam potong di pasar dan kurangnya pasokan ayam dari peternak berdampak pada harga jual di sejumlah pasar di Kota Malang yang beberapa hari terakhir terus melonjak. Jika sebelumnya harga daging ayam potong yang dijual dengan harga Rp26.000 per kilogramnya dalam sepekan ini, harga daging ayam potong naik menjadi Rp28.000. Dan 4 hari belakangan ini kembali naik dan dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga jual daging ayam potong mulai terus melonjak. Sebelumnya daging ayam potong dijual dengan harga Rp26.000 per kilogram, kemudian naik ke Rp28.000 dan sekarang menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh pasokan dari petani yang mulai berkurang. Naiknya harga daging ayam potong juga berdampak pada permintaan konsumen. Semenjak harga daging ayam potong naik, penjualan daging ayam menjadi sepi. Sedangkan pedagang memperkirakan harga daging ayam akan terus melonjak, mengingat pasokan dari peternak terus berkurang. Harga sekarang 30. Naik apa turun ini? Naik. Sebelumnya? Sebelumnya 28. Sebelum 28, 26, terus naik, sekarang naik lagi. Bu, ini kenapa naik ini? Insya Allah stok ayam gak seberapa banyak, insya Allah. Lagi pula insya Allah mau Maulid Nabi. Tapi penjualan Penjualan tetap nggak meningkat, tambah menurun ya. berapa Bu Kamila? Biasanya habis 1 kintal lebih, sekarang nggak ada 1 kintal.
sekitar 50 kilo gitu. Ya sekitar 50-60 kilo. Bu, biasanya kalau dikirim dari peternak per hari berapa ekor, sekarang berapa Bu? Biasa saja peternak saya 50 ekor, ya 80 ekor, itu sekarang cuma 40-30. Dibatasi berarti Bu ya? Mau dibatasi memang jualnya nggak laku, permintaan saya cuma segitu. Daripada di kulkas, artinya nggak fresh harganya. Bu, merangkak naiknya ini mulai berapa hari terakhir? Dapat 5 hari sekarang. Simon Alfredo melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75 tahun, jajaran Kepolisian Resort Kota Batu memberikan ucapan selamat kepada Tentara Nasional Indonesia. Hal ini sebagai wujud memperkuat sinergitas untuk negeri bersama dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara. Bertempat di kantor Perwira Penghubung Kelurahan Songgokerto, jajaran kepolisian dari Resort Kota Batu mendatangi tempat tugas Perwira Penghubung Kodim 0818 Malang Batu. Kedatangan jajaran kepolisian dari Satuan Babim Kamtipnas bersama Kabak Operasional Polres Batu, didampingi Kasat Narkoba dan Kasubag Humas Polres Batu, tak lain untuk mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-75 dilakukan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama. Perwira Penghubung Kodim 0818 Malang Batu mengatakan sangat berterima kasih Kepolisian Polres Batu telah menandai HUT TNI ke-75 ini dengan mewujudkan sinergitas untuk negeri. Karena selama ini TNI dan Polri selalu bersama, di mana ada Polri, di situ ada TNI, yang bertujuan menciptakan keamanan terhadap masyarakat untuk negeri. Diharapkan dengan momen Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75 tahun ini, sinergitas TNI dan Polri semakin kuat demi negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Jadi kami sebagai TNI yang ada di Batu khususnya, kami bangga atas kunjungan dari Polres Batu mengucapkan Hari Ulang Tahun TNI ke-75. Semoga TNI ini tetap untuk bekerja keras membantu pemerintah Kota Batu untuk melawan COVID-19 ini. Jadi selama COVID-19 ini TNI bekerjasama dengan Polres maupun Pemkot Batu untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini. Di hari ulang tahun yang ke-75 ini TNI semakin kuat, semakin solid karena TNI dibantu oleh TNI maupun masyarakat. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih belum membaiknya harga sebagian besar komoditi sayuran sangat dirasakan memberatkan para petani. Harga obat-obatan dan pupuk yang tinggi seringkali membuat petani merugi. Para petani pesimis harga bisa kembali normal selama pandemi COVID-19 masih belum tuntas. Belum membaiknya harga sebagian besar komoditi sayuran terus dirasakan oleh para petani. Hasil panen melimpah tidak sebanding dengan harga jual dan pengeluaran sehingga modal banyak tidak kembali. Akibat masih terdampak penyebaran COVID-19 sehingga pasar kurang bergairah yang berakibat pada permintaan yang relatif kurang dan harga pun ikut turun. Saat ini hampir sebagian besar komoditi sayuran mengalami penurunan dan sudah berlangsung cukup lama dan ada 1-2 yang terbatas di pasaran sehingga harga ikut turun. Saat ini harga bawang pre masih relatif stabil di kisaran 7 ribuan. Bawang merah masih 14 ribuan di tingkat petani dan bawang putih yang masih belum terserap ke pasar. Menurut salah seorang petani menjelaskan, walaupun harga sayuran saat ini masih belum menggembirakan, tetapi para petani tetap menanam dan berharap kondisi bisa segera membaik sehingga akan berdampak pada harga pasar. Di lokasi kawasan lahan pertanian sayuran di Desa Torongrejo terlihat petani melakukan panen pre, tomat dan lainnya yang siap dibawa ke pasar. Banyak petani yang pesimis dengan kondisi harga sayuran bisa kembali normal dalam waktu dekat karena penyebaran COVID-19 masih berlangsung dan belum tuntas. Harganya sekarang itu gerakan beli itu 22. Kenapa? 22 Apa itu? bawang merah. Tapi di tingkat petani kan bawang merah sudah naik lagi. Ya segitu. 22. Beli iya. Untuk bawang pre berapa sekarang bawang pre? Bawang pre Masih 7 sekian Pak ya? 5.000 apa 4.000. 4.000 Pak. Pak, naik turunnya pengaruh apa ini? Kira-kira apa Pasar permintaan? ya di mana-mana kan pandemi ini kan Pak ya?
nggak bisa jalan lancar. Iya. Apa karena masih ini kemarau jadi hasil panennya melimpah apa gimana, Bang? Kalau hasilnya nggak seberapa banyak, tapi ya biasa saja gitu loh. Tapi kalau penghujan kan biasanya banyak yang rusak tanaman, Bang. Malah yang sekarang ini musimnya ulat ini, kewalan. Kewalahan, Bang. Pak, biasanya kalau musim penghujan kan banyak yang rusak, otomatis biasanya harga kan juga naik, Pak ya? Kalau masih pandemi begini ya, Ya, kira-kira apa nggak sama saja. sama aja, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 1 Haji Muhammad Sanusi, Didik Gatot Subroto atau Sandi terus melakukan belusukan untuk menarik simpati masyarakat Kabupaten Malang. Kali ini pasangan nomor urut 1 melakukan kampanye di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam kampanye di Kecamatan Pakis, pasangan Sandi meminta dukungan warga pada Pilkada 9 Desember mendatang. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Didik Gatot Subroto atau Sandi kembali menggelar kampanye di sejumlah titik di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kampanye di Kecamatan Pakis ini dimulai dengan menyapa warga Desa Mangliawan Pakis, Kabupaten Malang. Selain menyapa warga, pasangan Sandi juga mengikuti senam pagi bersama di parkiran Taman Wisata Mendit. Usai senam, pasangan Sanusi Didi menyampaikan visi misi mereka kepada warga Mangliawan. Selain menyapa warga Desa Mangliawan, calon bupati dan wakil bupati Malang nomor urut 1, Haji Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto bersama tim relawan Sandi melanjutkan belusukan di Pasar Pakis. Kedatangan pasangan Sandi disambut antusias pedagang dan pengunjung Pasar Pakis. Haji Muhammad Sanusi juga berdialog dengan pedagang Pasar Pakis untuk mengetahui kondisi pasar di masa pandemi COVID-19. Usai menyapa pedagang Pasar Pakis, Sanusi juga menyapa dan berdialog bersama para petani di Desa Sukoanyar. Dalam sambutannya, Sanusi mengatakan Malang akan menjadi makmur apabila warga memberikan kepercayaan kepada pasangan Sandi untuk kembali memimpin Kabupaten Malang. Ia berjanji akan memperhatikan nasib petani di Kabupaten Malang. Sementara warga mengakui bahwa kinerja pemerintahan Bupati selama periode pertama sudah cukup bagus. Warga juga berharap apabila pasangan Sandi kembali terpilih, nantinya dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Malang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Maka bupati ke depan itu ya harus mau melayani masyarakat, jangan minta dilayani. Itu kebalik dari undang-undang karena bupati harus menjadi pelayan publik. Menurut Yai ini Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Jadi pimpinan harus mau jadi pelayannya rakyat. Ojo nyaluk dilayani gitu. Itu nanti visi ke depan seorang pimpinan ya kayak Pak Jokowi itu, apa maunya rakyat ya dituruti. Ya. Tadi minta jalan pertanian, ya nanti kita upayakan. Pelengsengan itu wajib mutlak. Jadi pemerintah daerah yang concern untuk meningkatkan ekonomi pertanian, tapi jalur irigasinya tidak dirawat itu omong kosong, Pak. Jadi kalau ingin petaninya maju, ya irigasinya harus bagus. Maka ke depan itu jadi prioritas. Sementara itu, selain berdialog dengan petani di Desa Sukoanyar, Sanusi selanjutnya menyapa dan berdialog dengan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Pucang Songo untuk meminta dukungan dan doa restu dalam Pilkada Kabupaten Malang 9 Desember mendatang. Sudah masalah bangunan sudah cukup, ya tinggal sedikit dah yang masih kurang sedikit itu aja. Harapannya dengan apabila Pak Sanusi terpilih lagi, harapannya seperti apa? Apa yang harus diperhatikan? Ya mungkin lebih baik lagi lah dari yang kemarin. Lebih sejahtera petaninya, untuk bangunannya lebih banyak. Joni Palbeno melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Usai menjalani proses pemilihan Ketua RT RW serentak pada September 2020 lalu, sebanyak 82 Ketua RT dan 13 Ketua RW terpilih sekelurahan Sisir dilantik. Prosesi pelantikan dilakukan di Gor Gajah Mada Kota Batu dengan menerapkan protokol kesehatan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sebanyak 82 Ketua RT dan 13 Ketua RW sekelurahan Sisir terpilih dikukuhkan oleh Kepala Kelurahan Sisir Sasongko Pitra Aditama.
Usai menjalani proses pemilihan Ketua RT RW serentak pada 20 September 2020 lalu, sebanyak 95 Ketua RT RW terpilih sekelurahan Sisir dilantik. Prosesi pelantikan dilakukan di Gor Gajah Mada, Kota Batu dengan menerapkan protokol kesehatan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Prosesi pengukuhan dihadiri oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Camat Batu, sejumlah Kepala OPD Pemkot Batu, serta purna tugas Ketua RT RW bersama keluarga. Usai melantik serentak Ketua RT RW sekelurahan Sisir, Lurah Sisir Sasongko Pitra Aditama mengatakan, pemilihan Ketua RT RW tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, karena sesuai Permendagri Ketua RT RW tahun ini dilantik untuk bertugas selama 5 tahun pengabdian, di mana pada tahun sebelumnya hanya 3 tahun. Lurah Sisir berharap Ketua RT RW terpilih bisa menjalankan tugas dan pengabdiannya di lingkungan masing-masing untuk mendukung program pemerintah Kelurahan Sisir. Tak hanya melantik dan mengukuhkan 95 RT RW terpilih, Kelurahan Sisir juga memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua RT RW purna tugas. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam arahannya kepada 82 Ketua RT dan 13 Ketua RW terpilih agar amanah dan tulus dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya ketulusan dan amanah merupakan kunci kesuksesan dalam mengemban amanat yang diberikan masyarakat. Meskipun secara struktural bukan bagian dari pemerintahan daerah, namun posisi RT dan RW merupakan jembatan antara masyarakat dan pemerintah Kota Batu. Sehingga Wali Kota berharap ada sinergi yang perlu dibangun, sinergitas ini berperan vital dalam menentukan arah kerja Pemkot Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko juga mengapresiasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW serentak di Kelurahan Sisir yang terbukti lebih efektif dan efisien untuk bisa ditiru di daerah lainnya. Ya, alhamdulillah pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak RW, Pak RT, Bu RW, Bu RT yang sudah dilantik di Kelurahan Sisir. Semoga bisa menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dengan baik. Dengan ikhlas, tulus dan ikhlas itu adalah kunci dari amanah yang diberikan ini, ya. Satu, ada sinergisitas dengan pemerintah, karena apapun, walaupun secara formalitas RT RW itu tidak masuk dalam struktur kepemerintahan, tetapi di dalam prakteknya RT sama RW itu sangat membantu tugas-tugas pemerintahan, terutama untuk tugas sosial kemasyarakatan. Untuk itu kita tetap harus saling bergandengan tangan untuk bisa menjalankan program pemerintah dengan baik. Yanto Yancong melaporkan. Memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 3 Oktober, komunitas batik di Malang Raya menggelar pameran batik. Pameran batik ini sebagai salah satu ajang untuk mencari ikon motif batik Malangan. Pameran batik yang digelar dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional digelar di lobi kantor DPRD Kota Malang. Pameran batik ini diikuti oleh 30 komunitas pengrajin batik di Malang Raya. Pameran tersebut menampilkan ratusan jenis kain dengan berbagai motif batik dipamerkan. Pameran ini juga menarik minat masyarakat, di mana para pengunjung datang untuk melihat sekaligus membeli batik di pameran tersebut. Maria Karnela, Ketua Pelaksana Pameran Batik, mengatakan, pameran batik ini diikuti oleh 30 komunitas batik di Malang. Pameran ini sendiri selain memperingati Hari Batik Nasional, juga untuk mencari motif batik Malangan yang nantinya dapat dimunculkan sebagai ciri khas atau ikon batik Kota Malang. Pameran ini sendiri selain memperingati Hari Batik Nasional juga untuk mencari motif batik Malangan yang nantinya dapat dimunculkan sebagai ciri khas atau ikon batik Malang. Sedangkan dengan pemilihan lokasi di kantor DPRD Kota Malang dikarenakan selain lokasinya strategis juga tidak mengeluarkan biaya dalam menyewa tempat. Sementara itu selain pameran juga digelar workshop untuk membahas motif batik yang ada di Malang. Hanya menampung 30 paguyuban, jadi bukan perorangan tapi paguyuban. Itu Malang Raya. Kami berharap nanti bisa menghasilkan satu desain motif batik Malangan. Jadi kita ini belum ada ciri khasnya seperti Madura itu. Oh ini Madura Pekalongan. Kalau Malang kan belum, masih kedaerahan. Jadi mungkin kelurahan atau kecamatan. Tapi untuk motif Malang sendiri belum. Untuk pemilihan tempatnya Bu, kenapa di Gedung Dewan? Kalau di Gedung Dewan ini kan mudah untuk dijangkau. Jadi biarpun kami melibatkan Malang Raya itu
mudah untuk dijangkau oleh mereka. Terus di sini juga tidak berbayar, bisa digunakan oleh aktivitas masyarakat. Gitu. Selain pameran, adakah atraksi atau praktek membatik yang Yang kami lakukan di sini seperti hari kemarin jam 1 sampai jam 3 itu kami sarasehan dari mana asal batik itu sesungguhnya. Itu jam 1 sampai jam 3 kemarin oleh Pak Adi Kusrianto. Jadi dia ahli teknik tekstil dan membatik. Kemarin kami lakukan, yang hadir 33 tamu. Memang kami membatasi karena kondisi Covid. Simon Alfredo melaporkan.